Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nur Fazila. Kali ini saya akan membuat praktek keempat dalam mata kuliah praktek sistem operasi. Oke, langsung saja kita ke soal. Ini soal dari praktikum keempat. Jangan lupa kita membuka VMware. Oke, terlebih dahulu kita akan menjawab soal yang ini, tugas pendahuluan. Hal pertama, apa yang dimaksud eh, dengan proses? Proses mengacu pada program atau tugas yang sedang berjalan di sistem operasi. Nah, setiap kali sebuah program dijalankan di sistem operasi akan membuat sebuah proses untuk program tersebut. Nah, proses inilah adalah entitas yang dikelola dan dikelola oleh kernel Linux dan memiliki sumber daya terkait seperti ruang memori, waktu CPU, dan hak akses. Selanjutnya yang kedua yaitu apa yang dimaksud perintah untuk menampilkan status proses PS dan PS3. Nah, PS itu sendiri, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem operasi bersama dengan informasi terkait seperti PID, status, waktu CPU yang digunakan, dan sebagainya. Kalau perintah PS3 yaitu digunakan untuk menampilkan daftar proses secara hierarkis dalam bentuk pohon. Proses induk ditampilkan di bagian atas pohon, sedangkan child proses ditampilkan di bawahnya. PS3 juga dapat menampilkan informasi yang tambahan tentang setiap proses seperti PID dan status. Selanjutnya sebutkan opsi yang dapat diberikan pada perintah PS. Nah, selain perintah PS, kita juga bisa menggunakan PS opsi opsi PS minus U atau opsi minus F. Kita langsung saja ke percobaan. Di sini saya sudah membuka ya. Kita login, masukkan password, enter. Kita masuk ke aktivitas. Di sini kita diminta login seperti tadi ya. Kita buka terminal. Lakukan percobaan di bawah ini, kemudian analisa hasil percobaan. Selesaikan soal-soal latihan. Oke. Pindah ke keomdelan terminal dengan menekan kontrol Alt. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminalnya ya, teman-teman. Kita langsung saja ke nomor 2. Instruksi PS proses status digunakan untuk melihat kondisi proses yang ada. PID adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif. State berisi sleeping, dan R running command merupakan instruksi yang digunakan. Nah, kita tinggal ketik di sini saja. Nah, muncul ya. Selanjutnya, untuk melihat faktor atau elemen lainnya digunakan option minus U, user atau persen CPU adalah presentasi CPU time yang digunakan oleh proses tersebut. Persen MEM adalah present sistem memori yang digunakan proses. Size adalah jumlah memori yang digunakan. Real system storage adalah jumlah memori yang digunakan. Start adalah kapan proses tersebut diaktifkan. Berarti kita pakai PS minus U. Kita coba enter.
Nah, itu bisa berjalan ya, teman-teman. Sebentar. Selanjutnya kita ke nomor 4. Mencari proses yang spesifik pemakaian. Proses data hanya terbatas pada proses milik pemakai di mana pemakai tersebut melakukan login. Berarti kita menggunakan seperti ini. S minus U. Nama kita sebagai user di sini Nur Fazila. Tinggal kita enter. Nah, berjalan ya. Selanjutnya mencari proses lainnya digunakan opsi all atau AU, all user. Kita coba S minus A, S minus AU. Nah, sama ya. Oke, selanjutnya kita ke percobaan selanjutnya. Nah, kita disuruh lakukan ini ya. Ya. Nah, maka terhapus. Selanjutnya kita ke percobaan kedua, menampilkan hubungan proses parent dan child. Nah, ini kita sudah masuk ke terminal. Kita langsung saja ke nomor 2. Ketik PS H dan tekan enter. Opsi E memilih semua proses dan opsi H menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Proses child muncul di bawah proses parent. Proses child ditandai dengan awalan beberapa spasi. Kita lanjut. S minus E. Hanya huruf gede. Kita enter. Dan selanjutnya, wait. Yang soal ketiga ini ketikan PS U F dan enter. Nah, tampilannya serupa dengan langkah nomor 2 ya yang tadi. Opsi F akan menampilkan status proses dengan karakter grafis seperti ini. Selanjutnya yang keempat, ketik PS3 dan tekan enter. Kita akan coba PS3 enter. Nah, tujuannya di sini adalah dia akan menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent parent atau child. Nah, proses parent di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri proses child. Sebagai dengan contoh proses ini sebagai parent dari semua proses pada sistem. Beberapa child dari in mempunyai child proses, login mempunyai proses base sebagai child. Proses base mempunyai proses child start X, proses start X mempunyai child init, dan seterusnya. Seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Ketik PS3 series spasi web kita enter. Ini akan menampilkan semua proses meeting yang berjalan yang berupa ini apa ya? Kita bisa juga menggunakan kita coba PS PS 3 web is tadi saya berat nah kemudian ya ini kita akan melihat selanjutnya untuk melihat selanjutnya perintah PS3 minus P. Nah, di sini dia akan untuk melihat semua PID untuk proses guna opsi P. Sama seperti yang tadi. Tapi kita menggunakan PS3 minus P. Selanjutnya, untuk menampilkan proses dan eksektor yang tercetak tebal, gunakan opsi A. Berarti
PS3 minus, nah, enter. Nah, sama saja ya teman-teman. Nah, kita clear aja karena untuk kembali ke ini kita ke soal selanjutnya. Percobaan ketiga menampilkan status proses dengan berbagai format. Nah, ini kita sudah masuk terminal. Kita ketik PS minus E more. Enter. Nah, di sini adalah opsi E menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom. PID, TTY, time, and CMD. Ini ya bisa dilihat oleh teman-teman. TTY-nya, nah itu, oke. Kita bisa lihat. Oke, kita, kalau ingin keluar kita tinggal klik key. Bukan tekan, maksudnya kita pencet tombol key pada keyboard. Selanjutnya itu ketika PSAX more dan tekan enter. Kita akan coba PSX more. Sama juga seperti tadi ya. Enter, kita ini. Nah, itu sudah masuk, kita keluar. Selanjutnya itu ketika PS atau minus F more dan tekan enter. Ketik PS more. Ya, kita ke bawah. Habis itu, nah, proses ini dinamakan dia akan menampilkan semua proses dalam format dalam daftar penuh. Selanjutnya kita ke cobaan kelima. Kita disuruh mengetik PS minus O fit and then tidak spasi. And then baru more. Nah, itu bisa terlihat lah. Ini dia pada opsi EO akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user, yaitu terdiri dari kolom PID dan CMD ini. Kolom. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada yang kolom ini yang dimaksudnya. Jadi kita tinggal klik key saja. Selanjutnya kita masuk nih. Ketik sekarang kita diminta untuk mengetik PS minus O PID sama tidak PP PPID persen koma MD enter. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita akan menampilkan kolom PID, PPID, dan persen mem. PPID adalah proses ID dari proses parent. Persen mem menampilkan presentasi memori sistem yang digunakan proses. Jika proses hanya menggunakan sedikit memori sistem, akan ditampilkan dengan 0 nih. Karena kita sedikit. Nah, kita langsung saja pencet tombol pada keyboard key. Kita clearkan saja karena kita ingin melalui percobaan ke-4. Kita enter. Oke. Selanjutnya, kita sudah masuk ke terminal. Gunakan perintah yes yang mengirim output Y yang tidak pernah berhenti. Kita ketik yes. Enter. Y.
dia tidak akan berhenti. Untuk menghentikan kita tinggal Ctrl C, maka dia akan berhenti ya. Belokkan standar output ke dev. Berarti kita yes. Dev no. Oh, no. Kita enter. Untuk ini kenapa ya? Yes. Oh, belokkan. Oh, kita hmm, ini. Oh, ini. Selanjutnya yes. Lanjut dev. Dev no. Namanya 122. ID-nya 229. Dalam merupakan job number di ID. Kita lanjut saja ke untuk melihat status proses digunakan perintah jobs. Berarti kita ke jobs. Kita akan melihat status nih. -1 running ya. Selanjutnya 7 untuk menghentikan job, gunakan perintah kill ikuti job number atau PID plus untuk replace job number diikuti prefix dengan karakter custom. Berarti kill persen no. Nomor job kita tadi 229. Kita coba pakai itu ya. Ya, kita pakai ini. Sintaks coba kita gunakan kill persen 12. Nih, skillnya ya, no sketch job. Selanjutnya kita tuh jobs. Nah, first running ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.